Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan nikmatnya diberikan kepada kita semua. Ibnu Hizam mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah lalu kita tidak bersyukur, tidak menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepadanya, maka adalah bencana. Iyadzubillah. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, materi kita pada hari ini tentang anjuran bersedekah. Banyak ayat Allah menjelaskan tentang sedekah tersebut. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Dan nafkahlah dari sebahagian harta yang diberikan Allah kepadamu sebelum kematian menjemputmu. Dan seseorang berkata dalam kondisi menyesal, wahai Tuhanku, seandainya engkau bisa tundakan kematianku, sungguh aku akan bersedekah, dan aku termasuk orang yang soleh. Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10. Kenapa seseorang itu mengatakan aku akan bersedekah? Nah, kenapa aku tidak sholat? Aku nanti akan haji, aku akan puasa. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sedekah salah satunya nanti menjadi penerang, menjadi pelita di alam kubur. Dan harta adalah yang paling sulit hisabnya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan sedekah juga itu adalah perbuatan sosial, kesolehan sosial seseorang yang akan membahagiakan, yang menyenangkan bagi penerimanya. Maka ada kaidah, bukan kaidah tapi lebih daripada kata-kata mutiara orang Arab. As'adun nasi man as'adun nasa. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Memberi, berbagi, itu adalah perbuatan yang menyenangkan, perbuatan yang bisa membahagiakan orang lain. Maka Allah hadir di samping. Allah melihat seseorang itu ketika dia bersedekah. Di dalam ayat lain Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, niscaya Allah menggantinya. Dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Jadi masih banyak hadis lain anjuran bersedekah, anjuran berbagi kepada sesama kita.
Apalagi dalam musim pandemi ini, banyak sahabat, kawan, saudara-saudara, keluarga kita, tetangga kita yang terdampak secara ekonomi, terdampak kesehatannya, terdampak secara sosial. Maka uluran tangan, ya, berbagi kepada mereka sangatlah dibutuhkan. Jangan kita tahan harta kita. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada adik ipar beliau yang bernama Asma, la tuki fayuki alaiki. Jangan engkau tahan hartamu, maka nanti Allah akan tahan rezekimu. Jadi jangan kita merasa bakhil, ya. Jangan merasa pelit untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Di dalam hadis lain, Rasulullah anjurkan kepada Bilal, anfiq Bilal, wahai Bilal, nafkahkanlah, berikan hartamu. Wala takhsha dzil arsyil iqlala. Jangan engkau takut susah, jangan engkau takut miskin, jangan engkau takut berkurang harta engkau gara-gara engkau berbagi. Secara kasat mata memang harta kita berkurang, tetapi hakikatnya Allah akan tambah. Sesungguhnya Allah Maha memiliki aras. Allah akan cukupkan hartamu. Dalam hadis lain Nabi jelaskan juga, ma naqasat shadaqatan min malin. Harta orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang, tetapi sebaliknya Allah akan tambah. Maka kalau kita flashback di ayat tadi, surat Saba tadi, wa ma anfaqtum, apa saja yang engkau berikan, maka di situ menurut Ibnu Katsir ada dua maknanya. Pertama, Allah akan ganti harta kita di dunia. Allah akan cukupkan, Allah akan ganti. Kalau bahasa Bang Riau, Allah akan tumbuh kembangkan kepada orang yang bersedekah, kepada orang yang senang berbagi. InsyaAllah Allah akan tumbuh kembangkan harta kita. Yang kedua, menurut Ibnu Katsir, ayat tadi adalah Allah akan ganti dengan pahala di akhirat. Jadi saudaraku, sekali lagi mari kita berbagi kepada saudara-saudara kita. Di dalam hadis lain kalau kita simak betul-betul, Rasulullah SAW berpesan, barang siapa membantu para janda, para orang miskin, dia sama seperti orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang miskin ini perlu perhatian khusus, seperti yang pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, hendaklah kita ini dekat kepada orang miskin, perhatikan, bergaul dengan mereka. Karena menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita bergaul dengan orang miskin, bergaul dengan orang susah, itu adalah menambah rasa syukur kita kepada Allah terhadap nikmatnya. Sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang-orang kaya saja, bergaul dengan orang mewah, bergaul dengan orang senang, itu membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.